Bab 448 Dua potongan tulang orakel. Di daratan merah darah yang tak terbatas, 3 gunung besar tampak seperti gunung yang terbuat dari kertas. Di bawah gelombang kabut abu-abu, mereka tiba-tiba runtuh, lalu berubah menjadi abu, tidak meninggalkan apapun. Gemerisik, suara pasir yang tertiup angin terdengar samar, namun tenaganya sungguh tak tertandingi dan seakan mampu menghancurkan segalanya. Ini dia, kabut kelabu membubung dari cakrawala bagaikan air pasang. Suaranya masih sangat samar, seperti gemerisik dedaunan yang jatuh, sangat lembut, dan tidak ada tanda-tanda kekerasan. Namun, mereka bertiga merasakan bahaya besar. Kabut abu-abu itu mengandung kekuatan kematian, dan bahkan mereka yang sekuat Tian Wai Tian dan Ren Wai Ren tampak serius. Ayo pergi. Mereka mundur dengan tegas. Menghadapi kabut kelabu misterius ini, mereka bertiga merasakan jantung berdebar-debar dan depresi yang tak terlukiskan. Kabut abu-abu lembut itu tampak bergerak pelan, tetapi sebenarnya bergerak sangat cepat. Dalam sekejap mata, ia telah menempuh jarak puluhan mil dan sudah berada di hadapan kita. Pada titik ini, bahkan 8 fase kecepatan dan perjalanan luar angkasa tampaknya tidak berguna, dan ketiganya terperangkap oleh kabut abu-abu. Bang! Tian Wai Tian mengayunkan tinjunya dan langsung menghancurkan kekosongan. Mereka bertiga memasuki ruang dimensi, mencoba menghindari kabut kelabu. Yang sulit dibayangkan adalah kabut kelabu benar-benar memusnahkan ruang dimensi. Tampaknya tidak ada yang dapat menahannya kemanapun ia lewat. Hanya dunia besar yang dapat menampungnya, dan ruang dimensi pun hancur. Berlari, ketiganya berubah warna dan berusaha sekuat tenaga untuk melarikan diri. Kekuatan yang bahkan dirasakan oleh semi leluhur itu sangat mengerikan. Itu benar-benar mendebarkan sekaligus menakutkan. Kabut kelabu itu bertiup, dan meskipun tampak lembut, kabut itu mengandung kekuatan untuk menghancurkan apapun yang ada di jalurnya. Boom! Melihat kabut abu-abu itu hendak menelan semua orang luar itu mengulurkan tangan kecilnya yang seputih salju dan meninju ke belakang dengan liar. Tiba-tiba, kejadian itu bagaikan komet yang menabrak lautan luas, dan gelombang besar pun melanda dunia. Kabut abu-abu itu melonjak dan bergelombang, mengeluarkan aura yang agung, sepenuhnya menyerap kekuatan yang diledakkan oleh orang luar itu dalam sekejap mata. Gemerisik, kabut abu-abu akhirnya membubung tinggi dan menenggelamkan mereka bertiga. Tian Wai Tian dan Ren Wai Ren bergabung untuk membentuk tirai cahaya, seperti perisai cahaya, menghalangi kabut abu-abu mendekati ketiga orang itu. Xiao Chen memanfaatkan kesempatan ini untuk mengeluarkan patung batu retak dari ruang akupuntur, tetapi prosesnya agak sulit. Mungkin karena kuatnya kekuatan yang terkandung dalam patung batu itu, tidak mudah untuk menariknya kembali. Dengan kilatan cahaya, ia menjadi satu dengan patung batu itu. Orang luar itu berubah warna dan berkata dengan terkejut, "Oh tidak, kabut ini terlalu jahat." Kabut itu mengikis tirai cahaya dan memurnikan serta menyerap kekuatan setengah leluhur. Pada tingkat ini, mereka tidak dapat menghentikannya sama sekali. Bang! Tirai cahaya di luar 3 orang itu hancur, dan kekuatan dalam kabut abu-abu itu mengerikan dan mengejutkan, seolah-olah palu guntur telah menghantam mereka. Tian Wai Tian dan Ren Wai Ren merasakan sakit hebat di sekujur tubuh mereka, dan rasanya seperti tulang mereka patah. Itu benar-benar dapat melukai setengah leluhur yang kuat. Semakin banyak retakan padat muncul di patung batu Xiao Chen. Kalau saja cahaya suci yang dipancarkan pohon suci 7 warna dalam tubuhnya tidak mengisi celah-celah itu, patung batu itu pasti sudah hancur. Apa ini kabut? Kita harus pergi dari sini, kalau tidak kita semua akan berubah menjadi abu. Tian Wai Tian berteriak, dengan cahaya ilahi samar-samar bersinar di sekujur tubuhnya,
menahan serbuan kabut abu-abu, dan kemudian bergegas-bergegas ke satu arah. Ren Wairen dan Xiao Chen mengikuti dari belakang, mencoba keluar dari kabut kelabu yang mengerikan. Namun, kabut kelabu itu tampak tak berujung, dan mereka tidak tahu sudah berapa lama mereka terbang, tetapi mereka bertiga masih berada di dalamnya. Namun, kekuatan yang mengerikan itu terus mengikisnya, mencoba memurnikannya menjadi bagian dari kabut. 3 hari berlalu dalam sekejap mata, dan mereka tidak dapat menemukan jalan keluar. Situasinya sangat kritis. Jika terus seperti ini, bahkan semi-ancestor yang abadi akan benar-benar binasa. Secara relatif, Xiao Chen masih aman. Cahaya ilahi dari pohon suci 7 warna sebenarnya dapat menahan kabut kelabu. 2 orang senior, aku akan memasukkan kalian ke dalam patung batu. Pada titik ini, Tian Weitian dan Ren Wairen tidak lagi mempedulikan masalah wajah, dan langsung membenamkan diri mereka ke dalam patung batu, sehingga untuk sementara waktu krisis dapat teratasi. Ini bukan solusi jangka panjang. Kekuatan suci pohon suci itu akan habis cepat atau lambat. Kita harus keluar. Tian Weitian sangat kesal. Sekarang kita harus mengevaluasi ulang dunia kematian. Jauh lebih berbahaya daripada yang kita bayangkan, dan kita masih jauh dari area terdalam. Namun, yang membuat ketiga orang itu tidak berdaya adalah bahwa daerah yang diselimuti kabut kelabu itu tampak seperti dunia yang tak berujung dan mereka tidak dapat menemukan jalan keluar. Waktu berlalu, 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, 10 tahun, mereka bertiga terus meraba-raba ke depan, namun mendapati bahwa mereka tampaknya terisolasi di sini selamanya. Mereka telah terperangkap dalam kabut kelabu yang dipenuhi napas kematian selama 30 tahun, dan masih belum memiliki petunjuk apapun, seolah-olah mereka terjebak dalam labirin yang dipenuhi kekuatan penghancur. Bang! Pada tahun ke-32, Xiao Chen dan teman-temannya tiba-tiba diserang. Suatu kekuatan dahsyat menghantam bagian belakang patung batu itu dengan keras, dan puluhan retakan pun muncul sekaligus. Xiao Chen sekarang yakin bahwa jika patung batu itu meninggalkan pohon suci 7 warna, patung itu akan hancur. Kekuatan serangan ini terlalu kuat, ini jelas merupakan kekuatan penghancur setingkat semi-leluhur. Dia segera bereaksi dan bergerak ke samping sejauh ratusan kaki, tetapi penyerang itu mengikutinya seperti bayangan, menekannya ke bawah dan terus-menerus membombardir bagian belakang patung batu itu. Kamu menjadi terlalu sombong. Tian Weitian dan Ren Wairen keduanya marah. Lagi pula, ada 3 kekuatan semi-leluhur di patung batu itu. Pada saat itu, keduanya menggabungkan kekuatan suci mereka ke dalam tubuh Xiao Chen, yang memungkinkan dia mengendalikan patung batu tersebut. Ledakan, cahaya Dewa 7 warna pada patung batu itu melesat ke langit, bahkan kabut pun tampak menipis akibat benturan itu, dan penyerang pun terpental di tempat. Xiao Chen memanfaatkan kesempatan ini untuk berbalik dan menyerang ke depan. Lebih dari selusin pedang yang berkilauan dengan cahaya dingin digabungkan dengan rapat menjadi formasi pedang, yang segera mengepung penyerang. Suara, klang, terdengar tak henti-hentinya, dan pedang-pedang itu melesat di hadapan kami, menebas secara horizontal dan vertikal. Pada saat itu, ketiga orang di patung batu itu semuanya tertawa. Penyerang diam-diam ini berada dalam kondisi yang menyedihkan. Tubuhnya hancur berkeping-keping dan hampir tidak ada bagian kerangkanya yang utuh. Hampir setiap tulang penuh lubang dan terkorosi hingga tidak dapat dikenali lagi. Kata "Raja" muncul di benak Xiao Chen dan 2 orang lainnya, tetapi kehidupan pria ini benar-benar menyedihkan. Berhenti, hentikan. Kita semua pengembara di dunia yang sama, mengapa kita harus saling bertarung? Fluktuasi spiritual CP. RT itu terpancar dari kerangka yang compang-camping.
Kau baru saja ingin menyerang kami, dan sekarang kau bilang berhenti. Aku akan menghancurkanmu terlebih dahulu. Xiao Chen melepaskan ke-27 pedangnya, dan formasi pedang yang teramat kuat itu benar-benar menjebak sang raja. Dalam sekejap, energi pedang melesat ke langit, dan cahaya pedang yang menyilaukan terjalin seperti pelangi ilahi, yang sangat indah dan menyilaukan. Dang dang dang, tak disangka, dengan tajamnya pedang itu, hanya sesaat saja tubuh bagian bawah sang raja terurai. Sang raja memegang sepotong tulang di tangannya, menahan serangan dari segala arah dan melindungi tubuh bagian atasnya. Apa itu? Tidak rusak. Tian Waitian memperlihatkan ekspresi penasaran dan berkata, mungkinkah itu tulang-tulang dewa leluhur? Setelah itu, dia dan Ren Wairen membantu Xiao Chen pada saat yang sama. Kekuatan ilahi melonjak dan patung batu itu bersinar di mana-mana. Pedang itu tampaknya merasakan sesuatu dan cahaya pedang menjadi lebih tajam. Ci. Cahaya pedang melesat ke angkasa, dan sinar pelangi suci tampak cemerlang dan menyilaukan, memancarkan cahaya terang yang menenggelamkan sang raja. Seolah-olah dia menahan serangan tiga semi leluhur dan tidak bisa lagi menahannya. Dengan ledakan keras terakhir, kerangka itu runtuh seluruhnya, hanya menyisakan tengkorak dan pecahan tulang yang mengambang dalam kabut kelabu. Saat ia meninggalkan pecahan tulang itu, sang raja, yang hanya tersisa tengkoraknya, menjerit dengan menyedihkan. Api di tengkoraknya tampak terkikis oleh kabut kelabu. Dia cepat-cepat berlari ke depan pecahan tulang itu dan baru kemudian dia tenang kembali. Terlebih lagi, ia memilih untuk melarikan diri jauh pada saat pertama, dan cahaya yang melilit pecahan tulang itu terbang menjauh seperti meteor. Apakah kamu pikir kamu masih bisa melarikan diri sekarang? Patung batu itu memancarkan cahaya dewa 7 warna ke seluruh tubuhnya, dan 27 pedang berubah menjadi pelangi dewa dan mengejarnya, menjebak tengkorak raja hampir seketika. Mereka akhirnya menemukan orang keempat dalam kabut kelabu. Bagaimana mereka akan membiarkan dia lolos? Mereka dengan cepat menaklukkan raja. Apakah kau ingin menceritakannya sendiri atau kau ingin kami memaksamu untuk mengaku? Tian Waitian jelas sangat berpengalaman dan mulai mengancam saya secara langsung. Apa yang ingin kamu ketahui? Api di tengkorak sang raja berkedip-kedip, dan ada api gelap di matanya, dan cahaya kebencian berkelebat lalu menghilang. Apa sebenarnya yang terjadi dengan kabut abu-abu ini? Inilah yang sangat ingin diketahui Xiao Chen dan yang lainnya. Jika mereka terjebak di sini selama sisa hidup mereka, mereka mungkin juga memilih mati. Tidak seorang pun tahu apa kabut abu-abu itu. Kecuali makhluk di luar raja, siapapun yang ditelannya akan mati. Tidak adakah yang bisa menebak sesuatu? Jelas sekali Anda tidak mengatakan yang sebenarnya. Tian Waitian bertanya dengan tidak puas. Dan biarkan Xiao Chen merebut pecahan tulang itu. Setelah meninggalkan pecahan tulang itu, sang raja berteriak di tempat dan diserang oleh kabut abu-abu lagi. Akan menakutkan jika menceritakan hal ini kepada siapapun. Bahkan sang raja pun tak kuasa menahan kabut kelabu dan menjadi lemah seperti semut di sini. Apa-apaan benda ini? Ketika Xiao Chen sedang melihat pecahan tulang itu, Tian Waitian juga mengirimkan indera kedewaannya, tetapi dia sama sekali tidak dapat mengetahui asal-usul pecahan tulang itu. Potongan tulangnya berwarna putih salju dan halus seperti batu giok. Meskipun tidak ada kilau yang mengalir di atasnya, orang dapat merasakan bahwa itu mengandung kekuatan khusus. Karena kekuatan inilah raja di depannya bisa bertahan hidup. Kembalikan padaku, teriak sang raja histeris sambil menahan sakit yang amat sangat. Ada apa dengan potongan tulang ini? Tian Waitian bertanya. Itu adalah harta karun yang telah kumurnikan, yang dapat menahan erosi kabut abu-abu.
Kau sudah memiliki patung batu itu, jadi jangan perebutkan pecahan tulangku, kembalikan padaku. Kau berbohong, tidak mungkin kau dapat memurnikan pecahan tulang ini. Xiao Chen tidak mempercayainya sama sekali. Hei, ada gambar hantu di sisi lain. Orang luar itu berkata dengan heran. Potongan tulang itu hanya seukuran telapak tangan. Satu sisinya halus bagaikan cermin, sedangkan sisi lainnya terukir dengan beberapa pola yang tidak dapat dipahami. Ini sepertinya sebuah peta. Mungkinkah itu? Xiao Chen, Tian Weitian, dan Ren Weiren tampaknya mengingat sesuatu pada saat yang bersamaan. Mungkinkah itu peta yang dicari oleh mayat jahat itu? Ya, itu tampak seperti peta tulang peramal. Hai kau tengkorak, masihkah kau berbohong padahal kematian sudah di depan mata? Ketiganya berkata serempak, jika kau tidak ingin mati, katakan yang sebenarnya secepatnya, atau kami akan secara paksa mencari ingatan api milikmu. Tian Weitian jelas tidak bercanda, dia ahli di bidang ini. Sang raja, yang hanya tersisa tengkoraknya, kalah total. Dia tidak berani menyembunyikan apapun lagi dan mulai menjawab setiap pertanyaan. Yang mengejutkan Xiao Chen dan yang lainnya adalah bahwa raja ini telah terperangkap dalam kabut abu-abu selama ribuan tahun. Jika bukan karena perlindungan kekuatan misterius diagram tulang peramal ini, dia pasti sudah menjadi abu bertahun-tahun yang lalu. Setelah terperangkap selama 1000 tahun, dia sudah kehabisan tenaga. Bahkan dengan perlindungan pecahan tulang, dia hampir tidak dapat bertahan. Kabut abu-abu adalah salah satu zat paling berbahaya di dunia kematian. Ia berisi kekuatan dunia. Begitu Anda tertelan olehnya, Anda tidak akan dapat melarikan diri, tidak peduli bagaimana Anda terbang atau bersembunyi. Itu seperti terjebak dalam kotak dan akan disempurnakan hidup-hidup. Menurut spekulasi beberapa raja, kabut abu-abu ini bisa jadi merupakan kabut yang merusak sebelum terciptanya dunia, atau hantu tak sadarkan diri dari dewa leluhur setelah kematiannya. Kecuali eksistensi yang melampaui raja, siapapun yang masuk pasti akan mengalami nasib musnah baik secara fisik maupun spiritual. Berbicara tentang pecahan tulang ini, sang raja juga hanya tahu sedikit tentangnya. Dia hanya tahu bahwa ini adalah peta harta karun yang bahkan makhluk selain raja pun bisa bersemangat mengetahuinya. Jika semua serpihan tulang yang berserakan itu terkumpul, akan mengarah ke suatu tempat yang misterius. Apa sebenarnya yang ada di tempat misterius ini? Bahkan raja pun tidak tahu, kecuali eksistensi yang melampaui raja. Apakah ada kehidupan selain di alam kematian selain di alam raja? Xiao Chen bertanya, sejak aku sadar, aku tidak pernah melihat mereka, juga tidak mendengar rumor tentang kemunculan mereka. Tapi, setelah mengatakan ini, sang raja berhenti sejenak dan berkata, seharusnya ada beberapa. Kurasa mereka bisa lahir di bagian terdalam benua kematian. Setelah mendapatkan semua yang ingin diketahuinya dari raja, Tian Weitian menghancurkan benih apinya, yang kemudian dikumpulkan oleh Xiao Chen. Mungkin ini kejam, tetapi jika Anda memperlakukan musuh Anda dengan baik, pada akhirnya hal itu dapat membawa kehancuran Anda sendiri. Bagaimanapun, ini adalah seorang raja. Jika dia memendam dendam lalu menyerang dan membunuh sebagai balas dendam, itu akan menjadi kejadian yang mengerikan dan tidak terbayangkan. Xiao Chen mencoba memurnikan api, tetapi seperti yang telah diduganya sebelumnya, menyerap api tidak lagi efektif setelah mencapai alam tertinggi. Dia menyerap lebih dari sepertiga, tetapi wilayahnya tidak membaik sama sekali. Namun, dia samar-samar merasakan potensinya tampak meningkat. Tentu saja, ini hanya intuisi. Tidak seorang pun dapat benar-benar memperkirakan potensi yang belum dimanfaatkan. Entah itu intuisi atau ilusi, Xiao Chen menyerap sepertiga lainnya. Patung batu itu
bersinar terang dengan cahaya ilahi, dan seluruh tubuh Xiao Chen jernih seperti kristal, karena cahaya ilahi api raja benar-benar menyelimuti dirinya. Pada akhirnya, Tian Waitian merasa sangat sedih sehingga dia meminta Tian Waitian untuk menyelamatkan sepertiga api yang tersisa. Leluhur setengah ini, yang seperti anak nakal, sedang memikirkan muridnya Sapo Lang dan siap menyerahkannya padanya. Tidak, kali ini aku benar-benar merasakannya. Kekuatan api raja tampaknya menyatu dengan potensiku. Seluruh tubuh Xiao Chen diselimuti cahaya ilahi, daging dan darahnya hampir transparan, dan dia bersinar seperti dewa tertinggi. Jika aku mencapai alam raja, potensi ini pasti akan bangkit. Maka aku akan memiliki kekuatan bertarung dua raja saja. Sekarang kalian mampu bertarung melawan orang-orang yang levelnya sama sendirian. Tian Waitian memutar matanya dan mengumpulkan sepertiga sisa api raja. Titik-titik akupuntur yang didewakan, potensi kerajaan yang tersimpan, membuat fondasi Xiao Chen sangat kokoh. Dia percaya bahwa selama dia maju, tidak peduli di alam mana dia berada, dia bisa menjadi salah satu yang terkuat di level yang sama. Waktu itu seperti air, mengalir perlahan. Dalam sekejap mata, Xiao Chen dan teman-temannya telah terperangkap dalam kabut kelabu ini selama 50 tahun penuh, tetapi mereka masih belum menemukan jalan keluar dan harus meraba-raba maju dalam kabut kelabu sepanjang hari. Itu membuat surga dan dunia di luar dunia manusia takjub. Pohon suci kecil berwarna-warni itu tampaknya memiliki kekuatan ilahi yang tak terbatas, dan cahayanya tidak menunjukkan tanda-tanda redup sama sekali. Ini adalah kayu suci setingkat dewa leluhur. Ini adalah pujian tertinggi yang mereka berikan. Selama 50 tahun, Xiao Chen dan dua orang lainnya hanya bisa berlatih untuk bertahan hidup dalam kehidupan yang membosankan dan monoton ini. Pada tahun ke-56, orang-orang di luar surga dan orang-orang di luar manusia tiba-tiba terbangun, dan kemudian Xiao Chen juga merasakan fluktuasi yang tidak biasa. Pada saat itu, mereka bertiga segera menjadi waspada dan mendorong patung batu itu perlahan dan hati-hati ke arah depan. Segala yang ada di depan tampak kabur. Bahkan kesadaran ilahi seorang semi-leluhur tidak dapat menembus terlalu jauh dalam kabut yang mengerikan itu. Tampak seolah-olah ada monster besar yang bergerak dalam kabut kelabu. Xiao Chen dan yang lainnya berjaga dan perlahan mendekat. Ternyata itu sebuah pulau yang tergantung dalam kabut kelabu. Penemuan ini melampaui harapan Xiao Chen dan dua orang lainnya. Bagaimana bisa ada pulau yang mengapung di kabut yang merusak? Saat kami semakin dekat, kami akhirnya melihat dengan jelas bahwa benda itu lebih menyerupai batu besar yang mengapung daripada sebuah pulau, luasnya sekitar 0,5 kilometer persegi. Di daerah yang mati dan sunyi ini, di mana tidak ada apapun kecuali kabut, ia memang merupakan monster yang sangat besar. Batu hitam itu tidak berkilau dan hanya memiliki fluktuasi energi yang lemah, tetapi dapat menahan erosi kabut abu-abu, yang cukup untuk menunjukkan keistimewaannya. Bahan yang sangat bagus. Saya khawatir itu adalah bahan yang digunakan oleh para dewa leluhur untuk memurnikan senjata. Saya belum pernah melihatnya sebelumnya. Tian Waitian menggosok tangannya dengan gembira dan mengirimkan indera keilahiannya untuk mengamati batu besar hitam itu. Tunggu sebentar, orang luar itu tiba-tiba menjadi waspada dan menemukan sesuatu yang tidak biasa, lalu berkata, ada seseorang di atas sana. Memang ada makhluk humanoid di sana, tetapi tampaknya makhluk itu kehabisan energi dan tergeletak tak bergerak di atas batu besar hitam itu. Itu setan. Xiao Chen terkejut. Ini memang makhluk jahat, tingginya 2 meter. Kecuali kepala, seluruh tubuhnya ditutupi sisik berwarna ungu. Rambut birunya telah lama kehilangan kilaunya, dan ia memiliki tanduk perak spiral di kepalanya. Selain sisik-sisik di sekujur tubuhnya,
Wajah iblis ini cukup tampan, terutama sepasang telinga beruang berbulu, yang meringankan temperamennya yang ganas sebagai iblis. Sialan, aku baru saja bersumpah demi kerabat perempuan dari makhluk tertinggi di dunia kematian. Jika dia bisa membiarkanku melihat orang kedua di tempat terkutuk ini, itu akan setimpal bahkan jika aku langsung mati. Makhluk tertinggi, ibunya. Jika aku benar-benar melihatnya, apakah dia ingin aku mati? Sang iblis dengan lemah memanjat sambil mengumpat dengan marah dengan suara lemah, seolah-olah dia hampir tidak punya kekuatan untuk berbicara. Ini jelas merupakan eksistensi tingkat raja. Selain raja penguasa, makhluk lain tidak memiliki kesempatan bertahan hidup. Sudah berakhir, aku benar-benar akan mati. Berbicara. Aku membuang-buang sisa tenagaku. Iblis kembali berbaring tegap di sana. Xiao Chen mendarat di batu besar hitam dan mendapati iblis ini sangat menarik, jadi dia tidak langsung menyerang. Aku tahu, kau, sebongkah batu, ingin mengambil nyawaku. Ayo, cepat bunuh aku, tulang peramal ini milikmu. Iblis itu terengah-engah dan melemparkan pecahan tulang yang hangat ke atasnya. Xiao Chen dan dua orang lainnya tidak berniat membunuh iblis yang tidak menyerang secara aktif ini. Saat dia menangkap pecahan tulang itu, Xiao Chen berjongkok agak jauh dan mulai berbicara kepadanya. Akan tetapi, iblis tingkat raja ini memang sangat lemah dan hampir tidak punya tenaga untuk berbicara. Baru setelah Xiao Chen memancarkan sinar cahaya ilahi 7 warna, dia dapat melanjutkan bicaranya. Melalui percakapan, Xiao Chen dan teman-temannya secara tak terduga mengetahui bahwa iblis tersebut telah terperangkap di batu hitam tersebut selama 10.000 tahun. Waktu yang lama itu sungguh menakutkan. Iblis telah hampir menghabiskan seluruh tenaganya. Bahkan dengan perlindungan batu hitam besar dan pecahan tulang misterius, dia mungkin akan segera mati. Iblis memiliki nama yang sangat menarik, Ying Qiong, ya, Ying Qiong, bukan pahlawan. Keberadaan tertinggi di dunia kematian. Aku menyapa leluhurmu selama 18 generasi. Aku baru saja selesai bersumpah, dan aku benar-benar melihat manusia batu, milik ibumu. Xiao Chen, Tian Wei Tian dan Ren Wei Ren tersenyum. Mereka menganggap orang ini sangat menarik dan dunia kelabu ini terlalu membosankan, jadi mereka memutuskan untuk menyelamatkannya. Boom! Suara apa itu? Semua orang terkejut. Aura agung menyapu, dan di kejauhan, sebuah bayangan hitam besar perlahan mendekat, beberapa kali lebih besar dari batu besar hitam itu. Akhirnya mereka melihatnya dengan jelas. Mereka tidak mempercayai mata mereka. Itu adalah istana yang megah di langit, membentang tak berujung. Ibu dari makhluk tertinggi di dunia kematian. Apakah dia benar-benar datang menjemputku secara langsung? Ying Qiong mengumpat dan bergumam lemah. Bab 449, menyeramkan. Kabut abu-abu ada di mana-mana, dan berkabut. Seluruh dunia telah kehilangan warnanya, membuat orang-orang merasa tertekan dan bosan. Kabut kelabu mengepul, dan sebuah istana megah terbentang tak berujung dan perlahan mendekat. Bayangannya samar dan misterius dalam kabut. Selama puluhan tahun, Xiao Chen dan teman-temannya selalu berhadapan dengan kandang abu-abu yang membosankan dan monoton. Mereka tiba-tiba terkejut melihat istana surgawi seperti itu. Berbagai kata terus-menerus keluar dari mulut Ying Qiong, dan dia menyapa semua kerabat dan keluarga dari keberadaan tertinggi di dunia kematian, yang membuat orang tertawa dan menangis. Itu bukan salahnya. Setelah terperangkap selama puluhan ribu tahun, jika itu orang lain, mereka pasti sudah gila dan pingsan sejak lama. Harus saya katakan, orang ini sangat tangguh. Sungguh suatu keajaiban dia bisa bertahan sampai sekarang. Suasana penuh perubahan dan kekunoan menyerbu Anda,
seakan-akan sebuah peninggalan zaman dahulu baru saja digali, memberi orang perasaan bertahun-tahun yang tak berujung, seakan-akan itu bukan sebuah istana, tetapi cuplikan sungai sejarah yang panjang. Istana surgawi yang tergantung dalam kabut abu-abu itu hanyut bagaikan rumput liar, sangat lambat, tetapi memberi orang rasa keagungan dan kemegahan. Akhirnya tibalah ia di depan mata kita, dibangun seluruhnya dari batu-batu berwarna coklat kemerahan, diukir dengan perubahan-perubahan waktu. Ayo pergi. Xiao Chen mengangkat Ying Xiong yang lemah dan melompat ke istana. Di depan aula utama di tengah terdapat deretan pilar batu besar, yang tingginya 30 meter dan membutuhkan 5 atau 6 orang yang berpegangan tangan untuk memeluknya. Pola-pola kuno terukir di sana, semuanya menggambarkan dewa, setan, dan monster. Mereka tampak seperti hidup dan memiliki jiwa yang ingin menerobos tembok. Mengapa aku merasa seolah-olah orang-orang di pilar batu ini melotot ke arahku? Setelah diserang oleh 3 cahaya dewa 7 warna oleh Xiao Chen, Ying Xiong telah mendapatkan kembali kekuatannya dan berputar di sekitar pilar-pilar batu tersebut. Xiao Chen juga memperhatikan pilar-pilar batu ini dengan saksama. Para setan, mayat hidup, DCB, di atas mereka tidak hanya serupa dalam penampilan, tetapi juga sangat mirip dalam roh, seolah-olah mereka memiliki daging dan darah. Tian Waitian tiba-tiba berkata, para dewa, iblis, dan monster ini sangat mirip. Mungkinkah mereka disegel di pilar batu dengan metode rahasia tertentu? Dia telah melihat banyak hal, dan kata-kata tersebut langsung membuat orang merasa merinding. Perlu kalian ketahui bahwa dari penampakan para iblis dan kerangka di belasan pilar batu, yang terlemah telah mencapai alam tingkat bumi, dan kebanyakan dari mereka merupakan eksistensi tingkat raja. Jika spekulasi Tian Waitian benar, itu akan sangat menakutkan. Hancurkan saja satu dan kau akan tahu. Kakak, tolong pinjamkan aku sebagian kekuatanmu. Ying Xiong sebenarnya tidak malu sama sekali. Dia meraih lengan patung batu dan meminjam aliran kekuatan murni darinya. Lalu dia menunjuk mayat hidup di pilar batu. Kekuatan tingkat raja begitu dahsyat, namun tidak menghancurkan pilar batu, hanya menyebabkan retakan pada permukaan patung. Orang dapat membayangkan betapa kokohnya batu berwarna coklat kemerahan ini. Jika ditempatkan di dunia luar, itu pasti akan menjadi bahan terbaik untuk peralatan pemurnian. Bang! Ying Xiong mengayunkan telapak tangannya dan menamparkan ukiran mayat hidup itu. Suara berderak terus terdengar, dan ukiran-ukiran terus berjatuhan dari pilar batu. Dalam sekejap, daratan menjadi gersang. Hei, benar-benar ada alur berbentuk manusia di sini, mungkinkah? Pahlawan yang lemah itu tiba-tiba menjadi sangat lincah, dan bergegas keluar sejauh 100 meter. Dia menatap pilar batu itu dengan hati-hati dan berkata, aku tidak benar-benar melepaskan mayat hidup yang kuat, bukan? Keberadaan tingkat antik seperti ini memiliki banyak tabu. Bahkan jika kita berada pada level yang sama dengannya, akan sulit untuk menghadapinya. Xiao Chen telah menatap pilar batu dan tidak menemukan sesuatu yang aneh. Katanya, tidak ada apa-apa, tapi memang ada cekungan berbentuk manusia di pilar batu itu, dan sepertinya ada mayat hidup yang terperangkap di sana. Ying Xiong mendekat dan berkata, pinjamkan aku sedikit kekuatan lagi. Ia menarik patung batu itu ke pilar batu lain, yang di atasnya terukir sosok iblis yang jauh lebih kuat daripadanya, dan harus dianggap sebagai salah satu dari jenisnya. Orang tua ini memang tinggi, tapi tidak setampan aku. Ying Xiong tampak narsis. Ia membanting ukiran itu hingga berkeping-keping dengan keras, dan batu itu pun terjatuh dengan cepat. Tetapi dia kemudian mundur lagi dengan suara mendesing. Kali ini dia berlari sejauh 300 meter dari istana. Pada saat yang sama, Xiao Chen juga merasa menyeramkan.
Dia melihat beberapa helai rambut kusam di tempat ukiran itu patah. Dia mengikuti Ying Xiong dan mundur. Sialan, iblis menakut-nakuti iblis, menakut-nakuti iblis sampai mati. Ying Xiong mengumpat dengan suara pelan dari kejauhan, bahkan jika kamu adalah kerabat dekatku, aku tidak akan bermain seperti ini. Mengapa kamu berpura-pura menjadi orang yang pintar? Pergi saja dan bersembunyi di pilar. Setelah menunggu setengah cangkir teh, ukiran yang rusak tidak berubah sama sekali, dan tidak ada orang kuat tingkat raja yang bergegas keluar. Kakak, kamu tidak benar-benar tersegel di sana, kan? Ying Xiong menyilangkan lengannya dan melangkah maju perlahan. Tentu saja, kali ini dia meminjam cukup banyak kekuatan suci dari Xiao Chen. Ia berkata dalam hati, sungguh malang keluarga kita memiliki orang miskin sepertimu. Kita disegel dalam pilar batu. Kau adalah iblis tingkat raja. Aku akan malu jika aku memberitahu orang lain tentang hal itu. Gelombang udara dingin menyelimuti istana. Beberapa helai rambut panjang yang terekspos dari pilar-pilar batu yang pecah berkibar tertiup angin, membuatnya tampak semakin seram. Ying Xiong dengan hati-hati mengupas lapisan kulit batu, dan kepala iblis yang tersegel pun terungkap. Rambut abu-abu panjangnya menutupi wajahnya, sehingga penampilan aslinya tidak dapat dilihat dengan jelas. Ying Xiong hendak membersihkan kulit batu di bagian lain, tetapi pada saat ini tiba-tiba terjadi benturan, dan iblis yang tersegel di pilar batu melompat keluar dan melemparkan dirinya ke pelukan Ying Xiong. Persetan, Ying Xiong sangat lincah. Dia meninggalkan bayangan di tempat dan terbang kembali ratusan kaki jauhnya. Namun, ia terkejut ketika mendapati ada mayat tergantung di tubuhnya, dan rambut panjangnya yang berwarna abu-abu menyentuh wajahnya sehingga ia merasa kedinginan. Ledakan, Ying Xiong melemparkan mayat itu dengan kekuatan besar ke tangga batu di depan istana. Hei! Aku laki-laki, kamu salah orang. Dia mengumpat dengan suara rendah dan melangkah maju. Perubahan mendadak ini terjadi dalam waktu singkat. Untungnya, orang ini cukup tenang. Kalau orang biasa, dia pasti ketakutan setengah mati. Xiao Chen tertawa dan berjalan mendekat. Itu memang iblis, tetapi daging dan darahnya telah lama membusuk, yang tersisa hanyalah rambut dan tulang kusam. Mungkin karena kekuatan kompresi, ketika Ying Xiong mengangkat kulit batu, kerangka itu mengenai lengannya. Pada titik ini tidak diragukan lagi bahwa ada keberadaan yang kuat yang tersegel dalam ukiran pada setiap pilar batu. Menemukan fakta ini membuat orang merasa tenang. Keberanian dan kekuatan macam apa ini? Sungguh mengerikan bahwa raja disegel di pilar batu di luar istana. Ying Xiong tiba-tiba teringat sesuatu, wajahnya berubah sangat jelek, dan dia berkata, mungkinkah legenda itu benar? Legenda apa? Dulu, aku sama sekali tidak percaya pada legenda. Jadi pengetahuanku sangat sedikit. Aku hanya samar-samar mendengar orang mengatakan bahwa di masa lalu yang tak berujung, dunia kematian, kecuali wilayah terdalam, pernah disatukan oleh seseorang. Kemanapun leluhur tertinggi pergi, tidak ada seorang pun di dunia yang berani menentangnya, dan semua raja yang berani menentangnya menghilang. Xiao Chen, Tian Wei Tian, dan Ren Wei Ren semuanya terkesiap. Berapa banyak makhluk selain raja yang telah muncul di dunia kematian? Seharusnya ada 2 atau 3, tetapi yang menyatukan benua itu sangat kuat. Ying Xiong menegakkan tubuh rekan senegaranya, membungkuk, lalu berdiri dan berkata, itu sudah terjadi bertahun-tahun yang lalu. Aku tidak begitu percaya. Lagi pula, aku belum pernah melihat eksistensi setingkat itu sejak aku lahir. Surga adalah yang pertama, aku yang kedua, dan bumi adalah yang ketiga. Aku tidak tertarik dengan apa yang disebut eksistensi tertinggi. Tian Wei Tian terbatuk dan berkata,
Sepertinya, mungkin, nampaknya, mungkin, barangkali, kita telah memasuki wilayah leluhur itu. Menatap kompleks istana megah di depannya, Ying Xiong merasakan kulit kepalanya mati rasa. Seolah-olah ada sepasang mata yang sedang menatapnya di dalam pintu batu besar yang tertutup rapat. Ya, benar, kami di sini untuk memberi penghormatan kepada leluhur tertinggi. Dia berpura-pura membungkuk ke arah pintu aula utama. Ayo pergi. Sekarang kita sudah di sini, ayo masuk dan lihat-lihat. Xiao Chen menaiki tangga dan menuju pintu yang tertutup. Berderit. Ketika dua pintu batu besar yang telah tertutup debu selama entah berapa tahun didorong terbuka, bau busuk menyerbu ke arah kami, bahkan dengan bau daging busuk, membuat orang-orang merasakan firasat yang sangat buruk. Tiba-tiba, Ying Xiong berteriak, brengsek. Kakak, kenapa kamu berdiri? Teriakan tiba-tiba itu mengejutkan Xiao Chen, Tian Waitian, dan Ren Wairen. Mereka buru-buru mundur, dan pintu batu berwarna coklat kemerahan itu tertutup lagi dengan keras. Saudara Ying Xiong, iblis dapat menakut-nakuti orang, tetapi juga dapat menakut-nakuti orang hingga mati. Dia tidak membuat orang takut. Dia benar-benar berani. Ying Xiong bergegas ke pilar batu seperti embusan angin dan berteriak, kemana dia lari? Ayolah, Saudara Ying Xiong, lelukonmu sama sekali tidak lucu. Xiao Chen menunjuk ke tangga yang tidak jauh dan berkata, bukankah saudaramu terbaring di sana? Mayat iblis itu tergeletak tenang di tangga batu. Ketika kabut mengepul, rambut abu-abu panjangnya pun berkibar tertiup angin. Ying Xiong tiba-tiba merasakan hawa dingin di tulang belakangnya dan bersumpah ke langit, aku baru saja melihatnya muncul dari pilar batu yang rusak, tersenyum menakutkan, lalu berdiri. Mendengar kata-katanya, Xiao Chen, Tian Waitian dan Ren Wairen juga merasakan kulit kepala mereka kesemutan. Ini sungguh jahat. Mereka kembali mendatangi pilar batu besar itu dan mengamatinya dengan saksama. Setelah kulit batu terkelupas, tidak ada apapun di dalamnya kecuali alur berbentuk manusia. Aku memindai dengan indera keilahianku, namun tak menemukan apapun. Tentu saja, karena kabut tebal, sulit bagi pikiran ilahi untuk menjangkau lebih jauh. Saudaraku tersayang, berhentilah bermain-main dan keluarlah. Ying Xiong berjalan berkeliling di luar aula megah itu tetapi tidak menemukan apapun. Xiao Chen dan kawan-kawan tidak menemukan jejak iblis sedikit pun, tetapi mereka sekilas menangkap aura dingin yang tidak biasa. Meski hanya berkedip sesaat, orang-orang kuat selevel mereka tidak akan pernah salah merasakannya. Hal ini menimbulkan bayangan pada hati mereka. Apakah kita masih ingin masuk sekarang? Tunggu dan lihat, karena ada yang aneh dengan iblis yang tersegel itu, maka mayat hidup yang terkelupas di awal. Begitu kata-kata itu keluar, hawa dingin menjalar di hati semua orang. Bagaimana kalau kita kupas pilar batunya, kali ini kita tutup keempat sisinya, lalu Ari tahu apa yang terjadi. Ying Xiong membuat saran ini, yang langsung membuat Tian Waitian dan Ren Wairen saling berpandangan dengan heran. Kalau begitu, mari kita coba. Jika kita tidak menemukan jalan keluarnya, kita akan selalu merasa tidak nyaman. Xiao Chen dan dua orang lainnya akhirnya menyetujui saran ini. Suara dentingan itu tak ada habisnya. 27 pedang membentuk formasi pedang, menyegel pilar batu di dalamnya. Pada saat yang sama, patung batu itu memancarkan cahaya ilahi 7 warna, dan suasana suci memenuhi tempat itu. Kali ini, kita akan menargetkan seorang anak di alam pembersih bumi. Ying Xiong mengupas kulit batu itu, memperlihatkan alur berbentuk manusia di dalamnya, dan tidak ada yang lain. Anak ini pasti sudah hancur baik fisik maupun rohaninya sejak lama, ayo kita cari yang lain. Berhenti.
Xiao Chen menghentikannya, dan pada saat yang sama, 27 pedang berubah menjadi pelangi ilahi dan melesat ke kabut abu-abu di kejauhan. Cici, suara hembusan angin terus terdengar tanpa henti. Baru saja dia merasakan lagi nafas dingin yang tidak biasa itu, namun ke-27 pedang itu tidak memotong apapun dan kembali dengan tangan kosong. Pada saat ini, semua orang tampak hikmat. Ini terlalu tidak biasa. Pengintip rahasia itu telah menghilang tanpa jejak dan sulit ditemukan. Berhentilah mengupas kulit batunya. Tian Waitian dan Ren Wairen merasakan keseriusan situasi dan tidak ingin mengambil risiko. Beberapa orang menenangkan diri dan menunggu di luar istana surgawi selama 3 bulan, tetapi tetap tidak menemukan petunjuk apapun. Selama proses ini, seluruh kompleks istana yang megah itu perlahan-lahan hanyut dalam kabut kelabu, dan tidak ada seorang pun yang tahu kemana ia akan hanyut. Di dunia yang kelabu dan berkabut, hal yang paling jujur adalah waktu. Xiao Chen dan teman-temannya telah menghabiskan lebih dari 50 tahun, dan Ying Xiong telah terperangkap selama 10.000 tahun penuh. Oleh karena itu, mereka tidak cemas dan mereka berlatih dengan tenang sambil mengandalkan kekuatan ilahi yang diberikan oleh pohon suci 7 warna. Mereka menunggu lebih dari 10 tahun. Dalam sekejap mata, Xiao Chen dan teman-temannya telah terperangkap dalam kabut ini selama 70 tahun. Kita akan merugikan diri sendiri jika kita menjaga gerbang suci tersebut tanpa masuk. Akhirnya, mereka tidak ingin menunggu lebih lama lagi dan memutuskan untuk mendorong pintu batu dan berjalan ke aula. Kini sudah dapat dipastikan bahwa leluhur tertinggi yang dibayangkan tidak berada di istana surgawi yang megah ini, kalau tidak mereka pasti sudah ditemukan sejak lama. Berderit, pintu batu besar itu didorong terbuka dengan suara keras, dan bau busuk tercium lagi, membuat orang merasa pengap dan tidak nyaman, bahkan merasakan jantung berdebar-debar. Kedua pintu didorong terbuka sepenuhnya untuk memungkinkan udara bersirkulasi. Kabut kelabu mengepul masuk, membawa serta bau busuk, seolah-olah ada banyak sekali mayat membusuk yang tersembunyi di dalamnya. Setelah menunggu selama 1 jam penuh, bau asteris berangsur-angsur memudar. Aula itu gelap gulita, dan orang tidak dapat melihat tangannya di depan wajahnya. Bahkan dengan mata dewa, seseorang hanya dapat melihat jarak sekitar 10 meter. Bagian dalamnya tampak diselimuti lapisan kabut gelap. Buk, buk. Saat melangkah memasuki aula yang gelap dan kosong, suara langkah kaki bergema jelas, dan sangat keras di tengah keheningan aula itu. Berderit, suara menyeramkan terdengar, dan 2 pintu batu yang ditahan oleh beberapa orang tertutup secara otomatis. Satu-satunya cahaya abu-abu di pintu menghilang sepenuhnya, dan aula menjadi sangat gelap. Pikirkan aku, beruang pahlawan yang tak tertandingi. Aku dibesarkan dengan serius dan tidak takut. Mari terus maju dan lihat masalah apa yang bisa dia buat. Xiao Chen memanggil pedangnya, membentuk foam. Asi pedang yang digantung ke segala arah, memancarkan serpihan cahaya ilahi. Tidak heran ada bau busuk. Anak malang siapa yang membusuk di sana? Mata ajaib Ying Xiong sangat tajam. Dia bisa melihat mayat busuk di bagian paling dalam aula dari jarak jauh. Ada yang aneh. Kami sudah menjaganya di luar selama lebih dari 10 tahun, tapi dia belum sepenuhnya membusuk. Berhati-hatilah. Tian Waitian mengingatkan. Berkelilinglah di sekelilingnya dan jangan sentuh dia. Orang luar lebih berhati-hati. Ketika aku mendekat, ternyata di beberapa tempat tulang-tulangnya sudah terlihat, sedangkan di tempat lain masih tertutupi mayat-mayat yang sudah membusuk. Baunya menyengat dan tak tertahankan. Orang ini pasti merepotkan saat dia masih hidup. Ying Qiong menyimpulkan. Mengapa? Apakah kamu tidak pernah mendengar tentang kutukan yang dapat bertahan selama 1000 tahun?
Dilihat dari napas yang ditinggalkan oleh orang ini, kutukan itu telah ada di sini setidaknya selama 1000 tahun. Pada titik ini, Ying Xiong tiba-tiba mengernyitkan hidungnya dan berkata, "Hei, ada sedikit aroma. Ya, wewangian yang menyegarkan hati. Ada di istana sebelah." Tian Waitian juga merasakannya. Beberapa orang melewati istana dan terus bergerak maju. Pada saat ini, Ying Xiong tiba-tiba berteriak, mundur beberapa langkah, dan berkata, "Persetan. Adikku tersayang, mengapa kau mengikutiku masuk?" Di kuil kuno yang gelap dan sunyi ini, teriakan yang begitu tiba-tiba terdengar sungguh menakutkan. "Kamu beruang? Apakah kamu mencoba menakut-nakuti orang sampai mati?" Orang luar itu dengan marah mengangkat tangan besar dan menamparkan wajahnya. "Tidak, ada sosok yang mengikutiku dari dekat tadi. Aku melihatnya saat aku berbalik." Ying Xiong berteriak dengan marah, "Benarkah? Aku benar-benar melihat bayangan hitam mengikuti kita tanpa suara. Di lingkungan ini, sungguh menakutkan." Beberapa orang tidak dapat menahan diri untuk tidak menoleh ke belakang dan memancarkan pikiran spiritual mereka, namun yang mereka lihat hanyalah kegelapan. "Muncul lagi, bayangan hitam ada di belakangmu." Ying Xiong berteriak pada Xiao Chen. Bab 450 Keabadian. Saat Ying Xiong berteriak, Xiao Chen buru-buru berbalik untuk melihat. Bayangan hitam diam-diam muncul di belakangnya seperti hantu dan memberinya senyuman menyeramkan. Dia tidak dapat melihat bentuk aslinya, tetapi dia dapat merasakan dengan jelas ekspresi kesal di wajahnya. Cici, pedang itu menembus udara dan menebas dalam sekejap. Puluhan pelangi ilahi yang mempesona menerangi istana kuno yang gelap. Namun, yang mengejutkan adalah pedang itu menembus udara. Tanpa bersuara, bayangan hitam itu menghilang dari pandangan beberapa orang. Puff! Suara seperti hantu yang meniup terdengar di telinga beberapa orang, dan aula langsung gelap tanpa jejak cahaya. Bahkan cahaya ilahi yang dipancarkan oleh pedang dan patung batu itu sepenuhnya diserap oleh kegelapan. Terjadi keheningan yang mematikan. Anda tidak dapat melihat tangan Anda di depan Anda di kuil kuno yang gelap gulita. Udara dingin menusuk tulang memenuhi udara. Udara dingin dan tidak menyenangkan itu terdengar seperti nafas roh jahat. Tiba-tiba Ren Wairen merasakan hawa dingin di lehernya. Sebuah cakar dingin menyentuh lehernya. Bau busuk pun menyebar dan seluruh tubuhnya merinding. "Ah!" Orang asing itu berteriak, darahnya mendidih dan energi Yang-nya mengalir keluar untuk menghalangi invasi energi Yin. Bersamaan dengan itu, dia menarik kembali kepalanya, berjongkok, lalu berbalik, semua itu sekaligus, dan menebas ke belakang dengan tangan kanannya. Puff! Meskipun orang luar itu terlihat seperti anak kecil, dia sangat kuat dan tangguh di antara para semi-leluhur. Tangan kanannya membelah angkasa bagai pisau dan menggores bayangan hitam yang mengeluarkan bau busuk. Aura dingin dan menyeramkan tiba-tiba meletus, dan bayangan hitam itu tersapu, lenyap begitu saja dalam sekejap mata. Ada sepotong daging busuk seukuran buah lengkeng di tanah, baunya amis sekali sampai bikin orang ingin muntah. Kecepatannya begitu cepat, bahkan perjalanan melintasi ruang angkasa pun tidak dapat menandinginya. Orang luar itu berkata dengan heran. Dia baru saja menggunakan sihir luar angkasa, tetapi masih tidak bisa mengunci hantu itu. Bau busuk di tanah sangat menyengat, bau pembusukan sepertinya sudah ada selama ratusan atau ribuan tahun, dan itu tak tertahankan. Sialan, tanganku. Jari-jari yang bagaikan batu giok itu berubah menjadi hitam dalam sekejap, dan racunnya menyebar dari ujung jari hingga ke pangkalnya. Itulah racun dari mayat yang busuk. Itu benar-benar dapat melukai setengah leluhur, yang cukup untuk menunjukkan bahwa mayat busuk itu luar biasa. Xiao Chen, Tian Waitian dan Ying Xiong segera mengelilinginya dan menjaganya.
Ren Waitian dipenuhi dengan energi yang, seperti tungku besar, yang perlahan mengeluarkan cairan hitam dari ujung jarinya. Cairan hitam itu menetes ke tanah dengan suara mendesis dan bau yang menyengat. Apa jenis kejahatan itu? Xiao Chen bertanya. Ying Xiong berkata, aku punya prasangka bahwa itu adalah sepupuku, tapi sekarang sepertinya itu bukan dia. Tian Waitian berkata, kemungkinan besar itu adalah mayat berusia 1000 tahun di aula utama pertama. Beberapa orang telah mencapai alam semi leluhur dan memiliki kekuatan dahsyat untuk mendukung mereka. Meski mereka merasakan hawa dingin di hati, mereka tidak takut. Mereka berjalan kembali di sepanjang jalan semula dan memutuskan untuk mencari tahu apa yang sedang terjadi. Di dalam istana pertama yang gelap gulita, bau busuk tercium sangat kuat, tetapi mayat busuk di tanah menghilang begitu saja dan tidak terlihat lagi. Itu benar-benar dia. Tian Waitian mengelilingi tempat mayat busuk itu tergeletak, namun tidak menemukan petunjuk apapun kecuali beberapa tanda air mayat. Hal ini membuat kulit kepala banyak orang terasa geli. Saat pertama kali menemukan mayat busuk itu, mereka telah menggunakan indera keilahian Mi. Mereka yang kuat untuk menyelidikinya, tetapi mereka tidak merasakan adanya fluktuasi energi apapun pada mayat yang berbau busuk itu sama sekali. Mereka tidak menyangka kalau benda itu mampu bergerak sepenuhnya. Hal ini membuat orang-orang merasa sangat buruk saat itu. Saya tidak percaya dia bisa menyakiti kita lagi. Mari kita terus maju. Ying Xiong berkata dengan acuh tak acuh. Beberapa orang tidak dapat takut dengan hal ini dan memilih untuk terus maju. Di istana kedua, mereka dapat dengan jelas mencium aroma harum yang menyegarkan, bagaikan aroma eksotis harta karun matang dari surga dan bumi. Kupikir sumber aroma buah itu ada di istana kedua, tapi ternyata letaknya agak jauh. Istana kedua bahkan lebih dingin dan menusuk bagaikan gudang es, dan pada saat yang sama bahkan lebih gelap, seperti mulut besar monster buas, hitam pekat dan sunyi senyap. Ah! Teriak Ying Xiong. Dia merasakan seseorang meniupkan udara dingin ke lehernya, tetapi saat dia menebas ke belakang, dia tidak menyentuh apapun. Orang itu membuat serangkaian gerakan tanpa suara, menyerbu ke dalam kegelapan, meniupkan udara terus-menerus. Engah, engah, kau tiup energi Yingku, dan aku tiup energi Yangmu. Mari kita lihat siapa yang akan meniup siapa hingga mati. Tetapi pada saat ini, Ying Xiong merasakan bahaya besar. Napas dingin diam-diam menekan tenggorokannya, dan darah mengalir ke tenggorokannya. Ying Xiong melangkah mundur cepat, menutupi tenggorokannya yang berdarah dengan tangannya, dengan ekspresi luar biasa di wajahnya. Xiao Chen dan yang lainnya juga bergegas mendekat pada saat pertama, menggunakan indera spiritual mereka untuk menyelidiki, dan terkejut dengan apa yang mereka lihat. Seorang ksatria kematian menunggangi kuda hitam, dengan kimayat mengalir di sekelilingnya. Dia memegang tombak es kematian di tangannya, menghalangi aula, tanpa ada fluktuasi energi di tubuhnya. Ying Xiong tidak lagi lemah seperti saat pertama kali terlihat. Setelah menyerap kekuatan suci pohon suci 7 warna, dia berangsur-angsur pulih, dan pendarahan dari lukanya langsung berhenti. Ia berubah menjadi seberkas cahaya ungu dan melesat maju, semua sisik halus di tubuhnya terbuka, dan ia berubah menjadi mesin pembunuh humanoid. Dentang, bang, boom. Dia bertarung sengit dengan Death Knight dan beradu dengan Dark Spear ribuan kali. Namun yang mengejutkan adalah bahwa Death Knight benar-benar dapat melawannya dan melancarkan serangan yang kuat. Kuda Hades yang dipenuhi energi mayat menyerbu maju sambil menggendong sang ksatria kematian, bagaikan tembok tebal yang runtuh menimpa mereka. Boom! Dengan pukulan terakhir, Ying Xiong menjatuhkan Death Knight dan mematahkan Dark Spear, tetapi sesuatu yang mengejutkan terjadi.
Sang ksatria kematian melompat dari kudanya dan menghilang begitu saja. Ia tidak bergerak melintasi ruang angkasa, ia seperti gelembung yang pecah dan menghilang. Tombak kematian yang patah di tanah menguap seperti gas dan lenyap sepenuhnya dalam sekejap mata. Hasil ini membuat Xiao Chen dan lainnya bingung. Tian Wei Tian dan Ren Wei Ren mencari dengan cermat, tetapi tidak menemukan ruang dimensi apapun, apalagi saluran ruang angkasa. Akan tetapi, Sang Death Knight menghilang tepat di bawah hidung beberapa semi-ancestor. Ada yang aneh. Mayat busuk itu dan ksatria kematian ini seharusnya berasal dari asal yang sama. Mereka menghilang dengan cara yang persis sama. Tidak biasa jika dia bisa bersaing dengan seorang semi-leluhur. Mereka menjadi lebih waspada. Tingkat kedua istana itu kosong, tanpa benda berharga apapun, jadi mereka pindah ke tingkat berikutnya. Tepat saat mereka memasuki aula utama ketiga, beberapa orang mengalami serangan yang mengerikan dan napas kematian menyelimuti mereka. Ini adalah kutukan mayat hidup. Ying Xiong berteriak. Dia sudah tahu bahwa Xiao Chen dan yang lainnya bukanlah penduduk asli dunia kematian, dan mengingatkan mereka, lindungi jiwamu dan jangan pernah biarkan kejahatan dari luar menyerbu, jika tidak, bahkan raja pun akan digulingkan. Di dalam istana yang gelap, sesosok mayat hidup yang mengerikan sedang mengintai, napas kematian membumbung tinggi ke angkasa, dan memberikan kutukan yang ganas kepada mereka. Tidak ada seorang pun yang berani ceroboh. Mereka semua menjaga roh mereka, dengan penampilan yang hikmat dan suci, untuk menghalangi serbuan kejahatan dari luar. Kutukan dan ramalan adalah kekuatan yang paling menakutkan. Mereka ada di mana-mana dan melampaui akal sehat. Sekali penyakit itu menimpa Anda, mustahil untuk menghilangkannya. Tiba-tiba, bahaya muncul, dan beberapa orang merasakan kegelapan di belakang mereka pada saat yang bersamaan. Sang ksatria kematian, memegang tombak Pluto yang utuh dan menunggangi kuda Pluto yang penuh dengan kematian, menyerbu maju dengan kekuatan yang melebihi 10.000 kilogram. Kalau seorang raja tertusuk olehnya, itu akan cukup untuk menghancurkannya berkeping-keping, tetapi dia diam saja. Di sisi lain, mayat busuk tersenyum menakutkan, tanpa fluktuasi energi apapun, dan menerkam seperti hantu. Ada kutukan mayat hidup di depan, pembunuhan Death Knight di belakang, dan serangan diam-diam para zombie di samping. Situasinya sangat serius. Kalau raja biasa pun akan baik-baik saja, tapi kutukan mayat hidup terlalu mengerikan, dan tak seorang pun berani diganggu dengan mudah. Cici, Xiao Chen dengan berani menghunus 27 pedang, menebas para ksatria kematian, mayat, dan mayat hidup. Pada saat yang sama, dia merasakan kutukan mayat hidup datang ke arahnya, dan napas dingin sepertinya menusuk tubuhnya seperti pisau es. Tian Wei Tian, Ren Wei Ren, dan Ying Xiong bergegas menyelamatkan. Pikiran ilahi mereka setajam pisau, dan 3 sumber ilahi yang cemerlang mengalir keluar dan tenggelam ke dalam patung batu. Udara dingin pun sirna, dan di saat yang sama, pohon suci yang berwarna-warni bersinar dengan cahaya hangat. Dang-dang, di kejauhan, pedang-pedang itu bagaikan pelangi, melonjak dan menebas para ksatria kematian dan mayat-mayat. Tentu saja, target utama serangan adalah mayat hidup yang kuat. Kita harus menyingkirkannya terlebih dahulu. Dia adalah eksistensi paling menakutkan yang menimbulkan ancaman terbesar. Kalau kita biarkan dia mengikuti kita di kegelapan dan melancarkan serangan diam-diam terus-menerus, tidak akan ada seorang pun yang mampu bertahan melawannya. Puff! Setelah setengah menit pertarungan sengit, mayat hidup itu tertusuk, namun seperti para ksatria kematian dan mayat-mayat, mereka menghilang begitu saja. Tampaknya ia mundur daripada binasa. Cara pelarian mereka sangat aneh dan mustahil diketahui alasannya.
Ketika kedamaian kembali ke istana ketiga, cahaya ilahi pada beberapa orang menghilang dan jatuh ke dalam kegelapan lagi. Sudah sampai di mana sebenarnya kita dan mengapa kita tidak bisa menghancurkan mereka? Sekalipun mereka adalah makhluk tingkat raja, mereka tidak bisa abadi. Beberapa orang merasa tidak nyaman. Musuh dengan level yang sama yang tidak dapat dihancurkan adalah yang paling menakutkan. Jika mereka ceroboh sesaat, mereka mungkin akan terkena serangan yang mematikan. Mereka tinggal di aula ketiga selama 2 hari penuh, mencoba segala cara yang mungkin untuk mengatasi kutukan mayat hidup. Namun, ketika satu hal terjadi, bayangan di hati setiap orang akhirnya hancur. Bukan hanya pohon suci 7 warna milik Xiao Chen yang mampu mematahkan kutukan mayat hidup, tetapi 2 tulang peramal juga memiliki efek serupa. Saat Ying Xiong dan Ren Wairen tak sengaja diserang, mereka pikir mereka tak akan bisa melarikan diri, namun mereka tak menyangka bahwa kedua tulang hangat itu justru mengalirkan kekuatan lembut, yang mematahkan kutukan mayat hidup itu sepenuhnya. Dengan cara demikian, sedikit di antara mereka yang bergerak maju lagi. Sekalipun mereka tidak dapat membunuh musuh, mereka tidak akan memiliki masalah dalam melindungi diri mereka sendiri. Di istana keempat, mereka bertemu dengan setan darah, yang seluruhnya terbuat dari darah busuk dan menyengat. Warnanya hitam bagaikan tinta dan lengket seperti tinta. Ia dapat menembus lubang manapun dan mustahil untuk dijaga. Pada saat yang sama, mayat hidup yang menakutkan, ksatria kematian yang kuat, dan mayat yang suram juga muncul dari waktu ke waktu, menyerang dan membunuh beberapa orang. Ada begitu banyak makhluk yang cukup kuat untuk menyaingi raja-raja yang menjaga istana surgawi ini. Pasti ada sesuatu yang luar biasa di dalamnya, dan itu pasti sangat penting. Tian Waitian membuat penilaian seperti itu. Saya sangat menyukai kesimpulan ini. Ying Qiong tersenyum. Sepertinya ada harta karun di dalamnya. Pihak luar setuju dengan keputusan ini. Dibandingkan dengan seluruh istana surgawi, istana 4 lantai itu hanya area luar dan jauh dari area pusat. Namun, ketika mereka berjalan keluar dari istana keempat, cahaya tiba-tiba muncul di depan mereka. Lingkungan sekitar berubah drastis, dan harum bunga yang menyegarkan tercium ke arah mereka. Tempat ini bagaikan negeri dongeng. Ini adalah dunia yang penuh cahaya, dengan pepohonan yang rimbun, deretan batu-batu aneh, jembatan-jembatan kecil di atas aliran air, air terjun dan mata air, paviliun dan menara, semuanya saling melengkapi, menciptakan pemandangan yang menyenangkan dan sangat hidup. Tidak ada kabut kelabu dan tidak ada napas kematian. Sekalipun kau tidak memegang diagram tulang peramal atau bersembunyi di dalam patung batu, kau tidak akan terluka di lingkungan seperti itu. Tempat itu penuh energi spiritual dan dihiasi awan berwarna merah muda. Sungguh mengejutkan bahwa ada tanah yang begitu murni di tengah kuil-kuil kuno yang telah mati. Rasanya luar biasa dan seperti mimpi. Ini adalah sebuah taman kecil. Aku benar-benar tidak tahu kekuatan ilahi macam apa yang telah terkumpul. Dengan dunia luar yang diselimuti kabut abu-abu, tempat ini telah menjadi dunia kecilnya sendiri dan tidak terpengaruh sama sekali. Ini benar-benar keajaiban. Di depan taman itu masih berdiri istana-istana yang tak terhitung jumlahnya. Ini bukan area pusat, namun, bila Anda perhatikan lebih dekat, Anda akan terkejut. Itu buah ginseng yinmu. Tidak, mungkinkah itu buah yin yang legendaris? Ying Xiong hampir memuntahkan air liurnya. Pecinta kuliner. Pria gemuk berkulit putih itu melengkungkan bibirnya dengan jijik terhadap orang luar. Namun, saat dia melihat pohon suci di taman itu, dia langsung terkejut dan menunjukkan ekspresi kegembiraan. Tian Waitian tertawa terbahak-bahak dan berkata, "Sungguh suatu takdir,
kami benar-benar menemukan benda ajaib ini di tempat yang tidak dipedulikan anjing dan kucing. Sungguh luar biasa, kami akan mendapatkan sesuatu yang luar biasa. 3 pohon kuno yang menjulang tinggi itu rimbun dan hijau, dan setiap dahannya sebening kristal batu giok, dan daun-daunnya berkilau dan berwarna-warni. Setiap dahannya syarat dengan buah-buahan, dan harumnya begitu harum sehingga harum bunga-bunga di sekitarnya tak dapat menandinginya. Ketiga pohon kuno itu sekuat naga, dan tidak ada yang tahu sudah berapa tahun mereka tumbuh. Sekilas, mereka benar-benar mirip dengan pohon yinmu berlian ungu, dan bentuk buahnya pun persis sama. Satu-satunya perbedaan adalah warnanya. Ketiga pohon purba itu tidak hanya memiliki satu warna ungu. Selain beberapa lampu ungu, lampu yang paling penting adalah lampu hitam dan putih, yang berkilauan dan berkilauan. Ini adalah pohon yin yang legendaris. Hanya pohon yinmu berlian ungu yang berusia 500.000 tahun yang dapat berubah menjadi pohon yin yang. Selain sedikit cahaya ungu pada badan pohon, ada lebih banyak cahaya hitam dan putih. Buahnya tampak seperti ikan yin yang tercetak di atasnya, bergantian antara hitam dan putih, dengan energi yin dan yang mengalir. Efeknya bahkan lebih kuat daripada buah ginseng yinmu, dan itu benar-benar buah suci. Dari yin hingga yang, seseorang dapat membayangkan sifat luar biasa dari benda suci ini hanya dari proses transformasinya. Aku pernah mencuri beberapa buah yin yang dari dewa leluhur Senong. Bertahun-tahun telah berlalu dalam sekejap mata. Aku tidak pernah menyangka bahwa selain dewa leluhur Senong, ada orang lain yang dapat mengolah benda suci seperti itu. Itu langka. Aku akan mendapat hadiah lagi, hehe. Aku merindukannya. Tian Waitian secara tidak sengaja mengungkapkan semua masa lalunya yang memalukan. Mendengar ini, air liur Ying Xiong sudah terciprat. Dia menyerbu ke depan, menjatuhkan buah yin yang, dan memasukkannya ke dalam mulutnya dengan tidak sabar. Aneh, tidak ada rasanya. Dia tampak mencurigakan. Omong kosong. Orang asing itu memutar matanya ke arahnya dan berkata, kamu menelannya bulat-bulat dalam satu tegukan. Benar-benar. Ying Qiong menggaruk kepalanya. 3 orang lainnya terdiam. Tian Waitian juga memetik buah ginseng yang bersinar, di mana energi yin dan yang terus mengalir, membuatnya kabur. Setelah menggigitnya, seluruh taman tiba-tiba dipenuhi dengan wangi yang harum, dan aromanya yang memikat begitu kuat hingga tidak bisa dihilangkan. Hei, ini, Xiao Chen terkejut. Di bawah pohon yin yang ketiga yang kuat, terdapat meja batu dan 2 pilar batu, memancarkan suasana kuno. Di atas meja batu itu sebenarnya ada diagram tulang orakel. Diagram tulang orakel yang lain. 3 lainnya juga sangat terkejut. Pada masa lampau, nampaknya seseorang duduk di meja batu, bermain dan mengagumi peta tulang peramal ini, lalu menaruhnya di sini tanpa sempat menyimpannya. Ada banyak harta karun di taman ini, dan pasti akan ada penemuan menakjubkan di area penting di masa mendatang.